Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Wah, masih kurang kompak nih. Ibu ulang ya. Kalau Ibu bilang semangat siang, kalian jawab siang, siang, siang. Luar biasa. Semangat siang anak-anak. Siang. Nah, mantap. Luar biasa. Nah, sebelumnya Ibu mau pantun dulu. Buah naga, buah duren. Kalian semua keren-keren. Tepuk tangan. Oke, semuanya tepuk tangan. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Ada yang pilek, ada yang demam. Tidak ya? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelumnya Ibu absen. Ya, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Clara Sakti, Hadir, Bu. Intan, Hadir, Bu. Siti, Hadir, Bu. Rosiani, Hadir, Bu. Sri Rahma, Hadir, Bu. Oktavia, Hadir, Bu. Agustino. Nah, Agus nggak ada nih. Kemana Agus ini? Ada yang tahu Agus kemana? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu. Nggak tahu ya. Baiklah. Izin, Bu. Katanya apa-apa. ke BBC. Oh, ke BPJS. Oke. Berarti hari ini Agus tidak hadir ya? Iya, Bu. Belum, Bu. Belum datang, Bu. Nah. Oh, belum datang. Ya, telatnya 15 menit ya. Iya, Bu. Bilangin Agusnya kalau bisa. Ya. Nah, sebelumnya mikrofon Zoom-nya diperhatikan dulu ya, agar pembelajaran kita menjadi kondusif dan nyaman. Biar tidak terganggu gitu. Nah, jika ingin menjawab dan memberikan jawaban nanti, boleh dihidupkan kembali mic-nya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau menyampaikan kompetensi dasar pada hari ini. Nah, yaitu memahami reaksi pembentukan hidrokarbon yang tepat dan tidak tepat, serta sifat zat hasil pembakaran CO2, CO, dan partikulat karbon. Nah, bentar, Ibu share screen dulu ya. Nah, apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum. Sudah terlihat? Belum ya? Belum terlihat kah? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Juga sudah bilang ya.
Bentar ya, sinyal Ibu Iya, agak. Bu. Sudah terlihat, Sudah, Bu. Bu. Sudah Oke, maaf ya, sinyal Ibu agak jelek. Nah, kompetensi dasarnya yaitu mana tadi? Nah, memahami reaksi pembentukan hidrokarbon yang tepat dan tidak tepat, serta sifat zat hasil pembakaran, karbon dioksida, karbon monoksida, dan partikulat karbon. Nah, poin-poinnya itu ada 3. Perbedaan pembakaran tepat dan tidak tepat, pola penulisan reaksi, sifat zat hasil pembakaran. Nah, selanjutnya yang 4.3-nya itu menalar dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan, serta mengajukan gagasan cara mengatasinya. Terus poinnya itu dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan, serta mengajukan gagasan cara untuk mengatasinya. Nah, baiklah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang reaksi pembakaran hidrokarbon. Bentar, Ibu. Sebelumnya, adakah yang tahu maksud dari pembakaran? Ayo, siapa yang tahu pembakaran itu apa? Intan, Bu. Nah, Intan, silakan Intan. Pembakaran itu suatu kegiatan yang suatu bahan yang dibakar menggunakan api, Bu. Iya, benar. Tapi kurang tepat nih. Siapa lagi yang bisa menjawab? Yo, siapa? Saya, Bu. Siapa tuh? Rosiania. Silakan Rosiani. Pembakaran itu, Bu, reaksi kimia yang cepat antara oksigen dan bahan yang dapat terbakar, Bu, disertai timbulnya cahaya yang akan menghasilkan kalor, Bu, atau panas. Nah, ya benar Rosiani. Ada lagi yang ingin jawab? Tidak ya? Baiklah. Benar sekali apa yang dikatakan. Siti, Bu, Siapa mau itu? jawab, Bu. Nah, Siti. Silakan Siti. Silakan Siti. Antara suatu bahan bakar dan suatu oksidan disertai dengan produksi panas yang kadang disertai cahaya dalam bentuk pendar atau api. Nah, benar sekali apa yang dikatakan Intan, Siti, dan Rosi. Nah, pembakaran itu suatu runutan reaksi kimia antara suatu bahan bakar dan suatu oksidan. Nah, disertai dengan produksi panas serta disertai dengan cahaya dalam bentuk pendar atau api. Ini ya pengertiannya ya. Nah, jenis pembakaran itu ada 2 nih. Nah, pembakaran apa saja, siapa yang bisa menjawab? Intan, Bu, Intan. Nah, silakan Intan. Pembakaran yang tepat dan tidak tepat, Bu. Benar, pembakaran tepat dan tidak tepat. Ada yang tahu definisi dari pembakaran tepat dan tidak tepat? Apa Intan, kalau bisa menjawab? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Nah, teman-teman yang lain, apakah ada yang tahu? Izin bicara, Bu. Silakan Clara. Untuk pembakaran yang tepat dan tidak tepat, contohnya seperti halnya pembakaran di hutan, itu adalah contoh pembakaran yang tidak tepat. Sedangkan yang tepat itu adalah contoh pembakaran yang direncanakan memang untuk pengurangan limbah.
Seperti itu contoh dari saya, Bu. Lebih dan kurang saya mohon maaf, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nah, sebelumnya Ibu bertanya tentang definisinya dulu. Definisinya apa? Belum ke contoh. Nggak apa-apa, Clara. Yang bisa menjawab definisinya apa nih? Siapa? Saya, Ayo. Siapa itu? saya Siti, Bu. Siti ya. Silakan Siti menjawab. Jadi, pembakaran tepat itu merupakan reaksi yang menghasilkan produk berupa karbon dioksida dan uap air. Ya, benar. Lagi? Pembakaran yang tidak tepat itu merupakan reaksi yang menghasilkan gas buang berupa CO, CO2, dan partikulat karbon, Bu. Iya, benar sekali, Siti. Benar sekali. Nah, pembakaran tepat itu reaksi yang menghasilkan produk berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, kalau pembakaran tidak tepat itu pembakaran reaksi yang menghasilkan gas buang berupa karbon monoksida, karbon dioksida, dan partikulat karbon. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak di sini pernah melihat orang membakar sesuatu? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah kan ya, pasti pernah. Dan kalian juga pasti pernah eh, membakar sesuatu kan ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Belum, Bu. Belum. Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum ya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, disimak baik-baik. Dilihat perbedaannya apa saja itu. Nah, bisa dilihat perbedaannya kan? Bisa, Bu. Nah, ada apa? Apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Sebentar. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Sebentar, Siani. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Silahkan diskusi. Diskusi mandiri atau berkelompok nggak apa-apa, bebas. Nah, kalian cari perbedaan dari pembakaran tersebut. Nah, apa perbedaan dari pembakaran tersebut? Ibu kasih waktu 15 menit. Cukup nggak 15 menit? Cukup, Bu. Cukup ya. Apakah suara Ibu terdengar? Cukup, Bu. Terdengar, Bu. Cukup. Oke. Dimulai sekarang ya. Ya, diskusinya dimulai dari sekarang. Temukan perbedaan dari video tersebut. Dan tentukan yang mana yang pembakaran tepat dan tidak tepat. Silakan diskusi. Boleh mematikan kamera dahulu untuk lebih nyamannya.
Waktunya 5 menit lagi ya. Siapin jawabannya. Apa saja itu? Baik, Bu. Baik, waktunya sudah habis ya. Nah, siapa nih yang menemukan jawabannya? Apa saja perbedaan dari kedua video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan Rosiani. Jadi Bu, dari video yang sudah saya lihat tadi, apa tuh tisu yang sebelah kiri itu Bu, meninggalkan sisa. Jadi pembakarannya itu Bu tidak tepat, sedangkan tisu yang sebelah kanan itu dia tidak meninggalkan sisa Bu, sehingga pembakarannya itu bisa dikatakan pembakaran tepat Bu.
Nah, ya benar sekali Rosi. Yang lain apakah punya jawaban sendiri? Sama, Bu. Sama kayak Rosi. Sama. Sama. Siti, coba Siti. Apa Siti? Tidak ada jawaban lain? Apakah sama? Intan, silakan Intan. Kalau yang mungkir itu, Bu, itu tisu kan tisunya dia tisu biasa. Nah, yang kanan itu Iya. tisu selulosa, Bu. Nah, terus Nah, makanya ya, tadi yang ada yang apa namanya tidak tersisa, ada yang masih menyisakan abu. Nah, makanya itu ada yang tidak tepat dan tidak tepat. Ya, benar sekali Intan. Nah, yang sebelah kiri tadi itu namanya tisu biasa. Tisu biasa itu dia meninggalkan bekas sisa pembakaran. Contohnya abu dan asap putih tadi kan. Terus yang sebelah kanan itu tisu selulosa. Tisu selulosa itu jika dibakar dia tidak akan meninggalkan sisa. Nah, selanjutnya materinya poin yang kedua yang kita akan bahas yaitu pola penulisan dari reaksi pembakaran yang sudah kita lihat tadi. Sebelumnya Ibu tampilkan PPT-nya lagi ya. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum terlihat, Bu. Belum ya. Sudah, Bu. Sudah. Nah, jika pembakaran tidak sempurna, penulisan reaksinya itu tisu tadi. Nah, ditambah oksigen. Ini dibakar ya. Ini akan menghasilkan karbon monoksida plus karbon dioksida plus karbon partikulat plus uap air. Nah, yang sisanya tadi, sisa dari pembakaran tadi, yaitu yang berbahaya ini ya, karbon monoksida dan karbon partikulat. Karena karbon monoksida jika ada sifat zatnya. Nah, yang kedua itu pembakaran sempurna. Tisu selulosa ditambah dengan oksigen ini dibakar menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, Ibu akan tampilkan Nah, sebelumnya bentar. Ibu mau bertanya. Ada yang tahu sifat-sifat zat dari pembakaran? Siapa yang di sini tahu sifat-sifat dari pembakaran? Karbon monoksida ya, Bu? Sifat pembakaran. Karbon monoksida ya, Bu? Saya, Bu. Siapa yang tahu? Intan mau menjawab? Siti, Bu. Siti mau jawab, Bu. Ya, benar. Ada lagi? Ya, Intan benar. Siapa yang ingin menjawab tadi? Karbon dioksida, Bu. Nah, silakan Siti. Kan banyak tuh sifat zatnya. Apa saja itu Siti? CO2.
Karbon dioksida, iya benar. Sebelumnya suara Ibu terdengar kan? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Ya, Ibu macet-macet suaranya, Bu. CO2 benar. Akan menampilkan sebuah video dulu ya. Ini Ibu akan sampaikan 3 sifat zat. Yang pertama karbon monoksida, karbon dioksida, dan karbon. Nah, yang pertama itu karbon dioksida. Macet-macet ya. Apa? Yang pertama karbon dioksida. Nah, senyawa ini dapat menyebabkan efek rumah kaca. Nah, efek ini adalah kondisi di mana panas juga disebabkan karena adanya gas-gas penyebab efek rumah kaca seperti karbon dioksida dan gas lainnya. Yang kedua itu karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini akan berikatan dengan hemoglobin, sehingga itu gas karbon monoksida ini memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Partikulat karbon. Nah, partikulat karbon ini merupakan alat pernapasan. Nah, saya menyampaikan lagi mengenai sifat zat. Apa punya jawaban tersebut? Siapa yang punya jawaban tersendiri nih? Halo? Halo, Bu. Ya, Bu. Apakah sudah terdengar? Terdengar, Bu. Ya, Bu. Dengar ya. Bentar, Ibu. Alhamdulillah sudah terdengar, Ibu. Oke, kita ulang ya tadi ya. Sifat-sifat zat hasilnya. Sebentar Ibu akan menampilkan. Akan menampilkan video. Sebuah video. Video apa, Bu? Video dari sifat zat. Video animasi. Animasi dari sifat zat pembakaran. Baik, Bu. Tunggu sebentar ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Karbon dioksida. Nah, senyawa ini dapat menyebabkan
efek rumah kaca sehingga terjadi pemanasan global. Nah, efek rumah kaca ini kondisi di mana panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Nah, ini disebabkan karena adanya gas kaca seperti dioksida dan lainnya. Nah, selanjutnya itu karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini akan berikatan hemoglobin hingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen. Selain itu, gas karbon ini memiliki sifat yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Selanjutnya itu partikulat karbon yang merupakan serbuk halus yang apabila terhirup dapat mengganggu fungsi pernapasan. Nah, mengganggu fungsi pernapasan. Baik. Nah, apakah di sini ada yang bisa menjawab apa sifat zat hasil pembakaran yang lain? Ada yang tahu? Kan banyak tuh sifat zat hasil pembakaran, nggak hanya 3 yang Ibu sebutkan tadi. Intan bisa menjawab, Partikulat Intan? karbon, Bu. Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Iya, partikulat karbon. Yang lain? Ujat Miko, coba. Ujat Miko. Ujat Miko ada jawaban lain? Gimana Bu pertanyaannya Bu? Pertanyaannya sifat zat hasil pembakaran. Itu kan ada banyak kan ya. Tadi Ibu sudah sampaikan ada 3, karbon monoksida, karbon dioksida, dan karbon partikulat karbon. Nah, apakah Ujat Miko menemukan jawaban yang lain? Sifat zat hasil yang lain? Bentar ya Bu. Iya. Teman-teman yang lain, jika ada jawaban yang beda, boleh menjawab. Bagaimana, Ujat Miko? Apa? Kayaknya lebih cenderung tadi lah Bu. Karbon dioksida sama karbon monoksida Bu. Iya, benar. Tapi sebenarnya ini ada banyak ya, seperti NO2 gitu kan, seperti gitu. Nah, tugas kalian di sini, Ibu kasih oleh-oleh dah. Tugas kalian itu mencari sifat zat lainnya. Kan belum ketemu nih semuanya, kan banyak tuh. Nah, kalian harus mencari sifat zat lainnya dan dijelaskan. Kemudian nanti minggu depan dikumpulkan tugasnya, Ibu kasih assignment-nya nanti di classroom. Nah, terus Ibu kasih lagi nih tugas tambahan. Tadi kan ada kompetensi dasar 4.3. Nah, mengenai dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan serta terhadap lingkungan dan kesehatan serta cara mengatasinya. Nah, itu ya 3 tadi ya. Pertama sifat zat hasil pembakaran, yang kedua dampak terhadap lingkungan dan kesehatan, dan ketiga itu cara mengatasinya. Nah, assignment-nya akan Ibu beri di via classroom. Nah, via classroom setelah pembelajaran ini nanti disilahkan dikumpulkan sesuai deadline yang Ibu beri, dan minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum Ibu tutup, ada baiknya kita memberikan pesan dan kesan. Nah, siapa nih yang mau memberikan pesan dan kesan sebelum Ibu akan memberikannya?
apa? Sri Rahmadila boleh. Pesan dan pesannya apa? Pembelajaran hari ini sangat menarik. Walaupun tadi Ibu sempat ya terkendala sinyal kan ya. Halo? Ya, halo Bu. Dilanya ini ya, sinyal Dila ya. Nah, yang lain, Intan boleh Intan, pesanan kesannya apa? Kesan saya Bu untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena tadi ada video-videonya. Ibu juga menjelaskannya dengan singkat dan jelas, padat. Terus kita juga makin banyak tahu, Bu. Itu sih Bu dari saya. Ya. Rosiani, boleh? Rosiani? Ya, Bu. Nah, pesan kesannya apa nih, Rosiani? Kesan saya sih, Bu, dalam pembelajaran Pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, Bu, pembelajarannya itu sangat menyenangkan, di mana Ibu mengaitkan dan kita belajar juga di sini mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Terus pesannya sih, pesannya belum ada, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Rosiani. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu yang akan memberikan pesan dan kesan. Kesannya dulu lah. Kesannya itu, pembelajaran kali ini menyenangkan walaupun kita terkendala oleh sinyal ya. Sinyal kita nih kadang ada yang jelek, ada yang bagus, jadi kita terkendala sinyal. Nah, tapi kesannya itu anak-anak di sini pada aktif, jadi pembelajaran kita menjadi menyenangkan dan kita bisa saling bertukar ilmu. Nah, pesannya itu untuk anak-anak dimohon menghidupkan kamera harusnya ya, agar Ibu bisa melihat muka-mukanya kan, biar kita bisa sama face to face. Nah, gitu. Nah, nggak apa-apa. Kita cukupi pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga video yang kita pelajari ini bermanfaat. Amin. Nah, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Nah, Mbak Maya beli ketan tuh jangan lupa dikerjakan. Nah, sebelumnya Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama semuanya.